Ini adalah salah satu bahan yang paling merepotkan dalam kompetisi penempaan pisau. Spring kecil mimpi buruk. Bahan ini dengan bentuk abstrak yang digabungkan sangat sulit untuk ditangani. Pisau yang ditempa dengan bahan ini bahkan bisa dengan mudah menghancurkan tong besi tanpa merusak mata pisaunya. Oleh karena itu, tim acara secara khusus meminta peserta untuk menggunakan bahan ini. Panjang bilah pisau harus antara 25 hingga 30 cm dengan panjang total tidak melebihi 55 cm. Dan pangkal pisau harus berupa pisau pendek dengan bentuk berlubang di tengah. Aneh sekali, baja pegas dibuat begitu rumit. Waktu untuk menyelesaikan tugas selama 3 jam dimulai. Meskipun ini adalah pisau pegas kecil, tim acara tidak memiliki metode penempaan tertentu. Jadi Zhang Liang, Su Lei, dan Meng Tian memilih sebuah kaleng logam. Mereka bersiap untuk memasukkan pegas utuh ke dalam kaleng dan menutupnya dengan bubuk baja untuk membuat kaleng besi besar. Setelah semua, benda ini hanya perlu dilas dengan baik. Kak Zhang Liang akan jauh mendahului. Sementara Huang Zhong sangat mencintai baja pegas kecil 5160. Jadi setelah dibakar merah, dia langsung menariknya lurus. Mempersiapkan beberapa batang, mengikatnya menjadi satu, dan menambahkan sepotong baja lunak untuk membuat 3 komponen. Operasi ini memang agak menggoda. Meng Tian tidak hanya membawa cairan isolasi untuk mempersiapkan pengosongan kaleng. Dia juga meluruskan pegas dan memotongnya menjadi potongan kecil sebelum mengemas. Dengan cara ini, bubuk baja dapat mengisi celah pegas dengan lebih baik. Pemikiran di balik operasi ini memang jelas. Hanya saat mengambil obor las, dia baru teringat bahwa dia tidak bisa mengelas. Wah, dia pasti datang hanya untuk bercanda. Saat ini, dia hanya bisa mencari cara lain. Sementara Su Lei langsung mengangkat baja dan menjatuhkannya untuk meluruskan pegas karbon tinggi. Teknik yang lancar ini membuat Nelson mulai terasa gatal untuk ikut. Selanjutnya, setelah mengisi kaleng besi, dia langsung menyelesaikan pengelasan. Bisa dibilang ini kontras yang mencolok dengan Montian yang tidak mengerti cara menggunakan alat las dengan benar. Setelah Zhang Liang memanaskan kaleng besi, itu pun langsung pecah. Namun, sepertinya bagi Liang Gong, itu bukan masalah besar. Setelah dipanaskan lagi, dia memukulnya sekali lagi. Kemudian dia memotong bagian yang pecah untuk memeriksa keadaan penyatuannya. Ternyata bagian dalamnya cukup padat. Sudah bisa ditempa menjadi bentuk pisau. Sementara itu, setelah Montian mengencangkan baja pegas, dia terlebih dahulu membersihkan permukaan. Lalu dia menekuknya hingga rata untuk dipasangkan dengan baja lunak menjadi 3. 3 baja pegas ini sangat berani. Hanya saja, menyambungnya sedikit merepotkan. Tentu saja, jika berbicara tentang yang terbaik, harus Huang Zhong. Baja pegas milik kakak itu terikat menjadi satu tumpukan seolah tidak ingin berbicara. Bahkan dia juga sedang meratakan pegas untuk menyatukan dengan cara ditempa. Dan ia menyebutnya dengan indah bahwa itu belum menyatu, hanya saja baja pegasnya masih kurang. Su Lei memotong kaleng besar dan menemukan bahwa tidak hanya tidak menyatu, bahkan bisa melihat pegas tergantung di bagian baja. Dalam situasi seperti ini, biasanya para peserta sudah mengumpat dan memulai ulang. Tapi Su Lei justru memilih untuk memaafkannya dengan menggunakan mesin tekan setelah